Oke, Kang Teteh ini baik lagi. Halo Kang Teteh, tadi apa ada gangguan teknis ya? Ternyata apa tiba-tiba hilang sinyalnya gitu kan? Maklum kita apa namanya sama-sama menggunakan teknologi yang sekarang memang kita gunakan ketika di ya. Tadi pertanyaan-pertanyaannya mungkin sudah dijawab beberapa ya dari Kang Agil. Nanti kita bergabung lagi nih sama Kang Agilnya. Kang, mohon izin tadi kenapa terpotong gitu ya? Tiba-tiba error handphonenya nggak ngerti. Padahal tadi udah prepare nih. Ya Kang, kita lanjut aja Kang. Tadi udah dibahas beberapa ya dari Kang Teta juga soal foto, soal suatu lamaran yang harus ditulis tangan, soal pernyataan harus diketik, dan juga ada beberapa pertanyaan soal P3K guru dan juga ASN. Apa namanya yang banyak sekali nih beraneka ragam sampai ke hal-hal yang teknis seperti apa namanya kalau saya daftar di A tapi ada sedikit nih adminnya gitu, itu bagaimana mendingan diusahakan lebih baik mencari formasi yang lain yang tepat gitu, yang sesuai dengan apa namanya pembukaan atau klasifikasi yang dibutuhkan oleh Provinsi Jawa Barat seperti itu. Nah, Kang kita lanjut lagi pertanyaannya. Ini waktunya kita mengingat sebentar lagi. Nanti kalau misalnya Kang Teteh yang belum terjawab pertanyaannya, kita akan membuka soal apa ya Q&A di Instagram. Nanti kita akan menjawab soal pertanyaan-pertanyaan Kang Teteh semua, karena ini yang masuk setiap hari itu murudul ya Kang ya, 100 itu ya. Itu kebayang Kang, yang megang handphone nggak bisa tidur kayaknya, karena tengah malam pun aku selalu Kang itu di DM saya pun itu banyak sekali yang masuk gitu. Bagi sekarang nih, nah Kang Teteh sebagai informasinya, Kang Teteh bisa melihat YouTube kita itu udah ada beberapa keterangan dari Kang Ferry juga Kang ya, dari Bu Hermin juga sebagai Kepala Bidang Pengadaan dan Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian BKD Provinsi Jawa Barat. Juga itu semua tentang CASN sudah kita kupas di Ajib Podcast. Jadi BKD mempunyai podcast namanya Ajib. Nanti akan Teteh boleh langsung subscribe YouTube kita, yang akan saya tanyakan semuanya insya Allah sudah terjawab di sana. Dan ini adalah sebagai penjelas Kang ya, sebagai penjelas apa aja sih yang ketakutan Kang Teteh gitu ketika akan mendaftar di ASN 2021 ini gitu. Langsung aja Kang, kita ke pertanyaan selanjutnya nih Kang. Tadi soal foto kita udah ya Kang ya. Ternyata ini kalau soal yang lainnya sama sih Kang, ini lebih ke lebih ke meleset sedikit kayak tadi nih. Adanya informatika di Provinsi Jawa Barat, tapi aku punya gelarnya teknik informatika. Nah, itu kan hal-hal seperti itu ya Kang, yang banyak sekali yang ditanyakan oleh netizen semua seperti itu. Ada satu lagi Kang nih, ini S1 budidaya pertanian bisa dilamar S1 agroteknologi enggak? Ini sebenarnya hampir sama sih, cuman emang beda sih, ada perbedaannya juga sebenarnya gitu. Nah itu gimana Kang saran yang tadi? Nanti ada beberapa soalnya yang Kang. Kalau lihat dari kualifikasi pendidikannya itu kan lebih spesifik ya, Kang. Untuk pertanian ini memang ada beberapa cabang ilmu. Ada budidaya pertanian, ada agroteknologi, ada agrobisnis, juga ada agroindustri, dan juga turunan-turunan ilmu pertanian lainnya. Nah, kita lihat dari formasi yang dibutuhkan oleh instansi memang S1 budidaya pertanian, dan tentunya dengan segala pertimbangan dan juga dengan segala konsekuensi kerjaan yang ada, kenapa budidaya pertanian itu lebih spesifik ke arah terkait dengan pemeliharaan tanaman dan sebagainya, atau pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan spesifikasi dari lulusan S1 budidaya pertanian. Tapi nanti kita cek juga kan, apakah memang di mata kuliah yang diampunya itu memang bisa memenuhi atau tidak. Kita juga pasti cek dan cross check terkait dengan jabatan yang diperlukan ini masih linear nggak dari selain dari yang budidaya pertanian, meskipun itu dalam satu rumpun yang rumpun yang sama Kang ya, cuman beda gitu kan jenisnya Kang ya. Spesifikasinya tentu berbeda. Nah itu juga harus menjadi perhatian seperti itu. Tapi kalau untuk secara umum, kalau memang yang dibutuhkannya S1 pertanian nih, itu kan masih disiplin ilmu yang sangat luas. Nah itu masih bisa diisi dari turunan-turunan ilmu pertanian lain, tadi seperti agroteknologi, agrobisnis, atau budidaya pertanian, itu bisa masuk karena
rumpun masih diperlukannya yang berspesifikasi umum. Tapi kalau sudah menunjuk terkait dengan bidang tugas yang memiliki spesifikasi khusus, nah ini juga kita menjadi bahan perhatian juga bagi kita, karena yang membutuhkan instansi itu memang S1 Budidaya Pertanian, seperti itu. Sama kan ya, ini kayak juga contoh kayak misalnya ilmu komunikasi ada beberapa rumpunnya, ada 7 rumpun misalnya ya. Ada humas, ada jurnalistik dan sebagainya. Kalau misalnya terteranya di situ kualifikasinya S1 ilmu komunikasi, mangga daftar itu kan banyak sekali ya untuk untuk jenisnya gitu, untuk prodinya gitu, prodinya. Nah, kalau misalnya yang khususnya misalnya ilmu komunikasi humas. Nah, biasanya mangga itu mah yang sudah masuk ke prodi humas bisa mendaftar gitu kan ya. Ya, betul. Sama-sama seperti itu Ya, gitu. jadi pasti kita cek juga yang ngejak itunya juga dari transkrip nilai yang disampaikan, apakah memang ada tadi misalkan S1 ilmu komunikasi dan humas, ternyata dia dari S1 komunikasi, apakah memang dia ada nggak mata kuliah tentang kehumasannya, kan seperti itu. Kalau mungkin ada, kita masih bisa masukkan, tapi kalau memang tidak ada tentang kehumasannya, ya berarti secara administrasi dia tidak memenuhi, seperti itu sebenarnya. Oke, Akang. Nih Kang, ini pertanyaan-pertanyaan masih banyak, cuman ini waktunya emang 1 jam. Mungkin nanti akan langsung masuk Q&A, Kang ya. Kalau misalnya nanti kita ada waktunya pasti akan dipersilahkan gitu. Nanti mungkin malam hari atau besok kita akan membuka sesi tanya Q&A di Instagram Stories. Kang, ada nggak sih pesan-pesan nih untuk Akang kita semua yang akan berjuang di CASN 2021 ini? Pesan-pesannya ya, yang pertama tentu jaga kesehatan dulu terhadap Akang Teteh, karena bagaimanapun juga di kondisi yang serba tidak pasti ini, kesehatan ini menjadi harga atau menjadi nilai yang sangat penting. Iya Kang, jadi, betul Kang. Sekarang tuh takut ya Kang, kita gimana mau seleksi kalau saya positif. Segala sesuatunya dipersiapkan pertama dari kesehatan, dari pola hidup yang Akang Teteh laksanakan, silahkan diperhatikan. Kemudian tetap diikuti protokol kesehatan dan juga imbauan-imbauan pemerintah. Kemudian yang kedua, silakan senantiasa mengecek keabsahan informasi, data dan lain sebagainya. Kami di BKD juga ada website BKD secara resmi, ataupun bisa ke Instagram BKD untuk apabila hal-hal yang berkaitan dengan penerimaan ASN. Jadi untuk persyaratan dan sebagainya sebenarnya sudah kita sampaikan ya Kang Jaga secara rinci, silahkan itu tinggal dipelajari. Jadi diperhatikan hal-hal yang terkecil tadi, seperti tadi hal-hal yang dapat menggagalkan administrasi. Sebenarnya ada peserta itu dari segala persyaratan itu memenuhi, tapi karena tanda surat pelamarannya tidak ada materainya, yaitu tidak sah secara administrasi. Kemudian ada yang nggak ditandatangan juga tidak sah, ataupun kebalik nih nguploadnya, yang diminta surat pernyataan, yang diupload surat lamaran. Kemudian yang di surat pernyataan, yang diupload surat lamaran, itu juga menjadi satu kegagalan administrasi. Nah, di seleksi administrasi ini kami sangat mengharapkan dari ketelitian dan kecermatan Akang Teteh yang ingin menjadi bagian dari penerimaan ASN 2021 untuk tetap memperhatikan hal-hal kecil seperti itu. Jadi kalau memang oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat dimintanya surat lamaran tulis tangan, ya kita usahakan diikuti tulis tangan, sudah ada ketentuan dan sebagainya. Begitu juga dengan persyaratan lainnya, nanti silahkan diikuti dan juga disesuaikan apakah untuk kualifikasi pendidikan ini saya sudah masuk atau enggak, kemudian dan lain sebagainya. Kemudian untuk menjadi bahan perhatian, untuk tadi sudah jelaskan sebenarnya karena memang dari sistem SSC ASN ini memang banyak ya kemudian, jadi banyak seluruh peserta masyarakat ini mengakses SSC ASN. Jadi diperhatikan juga dalam mengunggah atau mengupload bahan-bahan file-filenya untuk waktunya itu supaya bisa lancar, karena pasti sedikit banyak ini akan ada gangguan atau permasalahan atau maintenance karena banyaknya antusias yang memang mengakses SSCASN. Kemudian untuk selanjutnya untuk pelamar dan peserta, silahkan dipersiapkan mulai dari sekarang. Silahkan untuk soal SKD seperti apa, soal SKB seperti apa, itu silahkan bisa dipelajari di peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena kalau
memang mengacu kepada peraturan perundang-undangan sebenarnya sudah jelas ya Kang Ojak ya, untuk SKD itu apa sih yang di-scan kan seperti itu. Jadi SKD itu ada TKP-nya, ada TIU-nya, ada TWK-nya. TWK itu apa? Nah, TWK itu kan nanti terkait dengan wawasan kebangsaan, perundang-undangan, pilar-pilar undang-undang, dan Bhinneka Tunggal Ika dan lain sebagainya. Kemudian untuk TKP seperti apa itu sudah ada sebelumnya. Jadi kalau untuk ingin informasi lebih lanjut, Akang Teteh bisa mengakses untuk CPNS ini, bisa mempelajari Permenpan 27 2021. Di sana sebenarnya sudah jelas soal TKD itu apa sih, apa saja yang diujikan, kemudian bagaimana penilaiannya, kemudian seperti apa nanti batas kelulusannya. Kemudian yang terakhir, mungkin pesan sebelum nanti ditutup Kang Ojak ya, ini sangat mengharapkan bantuan dari Akang Teteh semuanya untuk bisa sama-sama mensukseskan penerimaan CASN di Provinsi Jawa Barat ini. Jadi kami terus mewanti-wanti dan juga terus mensosialisasikan bahwa proses penerimaan CASN ini berlangsung secara akuntabel, transparansi, dan juga adil, bebas dari KKN. Jadi jangan mempercayai ada oknum-oknum yang bisa menjanjikan kelulusan seperti itu. Apalagi kalau sampai dengan diperlukan biaya sekian. Nah, itu banyak kejadian-kejadian yang terjadi seperti itu. Jadi untuk kegiatan penerimaan ini murni menggunakan APBD dan juga APBN. Jadi untuk pelaksanaan tes ini murni tidak dipungut biaya sedikit pun. Jadi gratis. Jadi sebagaimana yang disampaikan oleh website kita, bahwa ini tidak dipungut biaya sedikit pun. Jadi memang kita pelaksanaan secara akuntabel, bebas korupsi KKN, kemudian tidak dipungut biaya apapun, dan transparansi dan juga adil. Nah, jadi ini harus menjadi bahan perhatian bagi kita semua. Apabila nanti ternyata di tengah-tengah jalan ada seorang orang yang mengaku nih bisa menjanjikan kelulusan, bisa dipastikan itu adalah bentuk penipuan. Nah, jadi kalaupun ada apapun, silahkan koordinasikan dengan kami di BKD, dengan tim Panselda kami BKD, ataupun ke sekretariat di BKD, bisa melalui nomor WA dan lain sebagainya, ataupun website BKD. Mungkin demikian Kang Rojak, sedikit pesan yang dapat di... Siap Kang, hatur nuhunnya. Tadi ketika kita mendengarkan jawaban-jawaban Kang Agil juga, ini alhamdulillah sudah ibaratnya sudah mewakili nih Kang, dari pertanyaan-pertanyaan netizen yang menanyakan melalui email BKD, Instagram, ataupun di kolom-kolom komentar seperti YouTube dan Instagram. Tadi pesannya, kita jaga kesehatan ya, harus jaga kesehatan banget nih, karena ini ternyata panjang sekali gitu. Panjang sekali perjalanan untuk mengikuti seleksi CASN 2021 ini. Teliti, kalau misalnya Akang Teteh semua akan upload data, jangan sampai tertukar seperti itu, dan juga belajar. Nah, udah berdoa, belajar juga harus berdoa gitu ya. Dan terakhir, ini merupakan suatu kegiatan yang gratis gitu. Jadi pemerintah sudah menganggarkan dari APBD atau APBN untuk Akang Teteh semua yang akan mengikuti seleksi CASN 2021 ini. Jadi kalau ada pihak-pihak yang terkait akan meminta sejumlah uang dan menjanjikan kelulusan, itu harus diragukan. Karena kenapa? Karena Akang Teteh harus bisa menanyakan lagi kepada kita bahwa seleksi CASN 2021 ini the real gratis. Karena semuanya by system gitu ya, bukan by orang gitu ya, harus by system gitu. Semuanya akan transparan gitu, 100% transparan seperti itu, insya Allah. Kang Agil, hatur nuhun hari ini sangat panas sekali nih, alhamdulillah. Nanti mungkin akan diganggu lagi nih karena mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari menyusul dari netizen semua perihal tentang CASN ini, dan mungkin insya Allah kita harus bisa menjaga kesehatan Kang Agil. Hatur nuhun Kang Agil, wilujeng makan siang ya, wilujeng makan siang sekarang nih. Terima kasih juga untuk Akang Teteh semua yang telah bergabung di live-nya Instagram BKD Provinsi Jawa Barat. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, nanti kita akan buka seksi Q&A di stories-nya BKD Jawa Barat. Terima kasih untuk hari ini. Maaf bila kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.